tanya dulu deh. Coba punya karya ilmiah nggak? Nggak ada. Enggak. Nah kalau gua ada masalahnya terus gimana? Gimana dia? Nih. Oh diakui, bahkan diposting dari poster kampus loh. Oh iya, terkenal loh. nih, wah sembarangan. Nih, lihat. Keren. Bang Eda. Kasihan lu David, kebanyakan makan pelampir dungu lu. Banda. Kurang-kurangin. Kurangi kedunguanmu, kurangi. D3, Bang. Nih, lihat. Repository Uin, Iya. Saizu, ac.id. Keren bang. Nggak ada oten yang bisa buat kayak gitu. Nempel doktrin aja itu. Coba More ketik nama gue More kan, unggul. Karya ilmiah kan? Unggul D3 Bang, tulisan sama KTI. Unggul SHM Sudrajat. Karya tulisan ilmiah. D3 pun nulis itu Bang. Tinggal cari aja Unggul di Google itu Bang. SHM. SD aja lu nulis apa? Lu pernah nulis apa David? Lu pernah nulis apa? Gambar More, lihat foto. Gambar. Gitu tuh kawan. Gini David, jadi biar tahu ya yang sedang bicara dengan kita itu siapa. Karena begini, kalau nilai akademiknya tinggi, maka orang itu tidak akan ngomong sembarang. Pasti didasari dengan keilmuan gitu loh, Pid. Nggak ada ilmunya nih bang, nggak ada ilmunya. Tuhannya aja dibiarkan disalib kok katanya. Saya nilai orang ilmu tinggi dan sopan santun Bang. Dulu kiai-kiai kita Bang. Kiai-kiai kita tidak ada sekolah di anut dia, tapi coba ngomong sama Bang Riki, bisa nggak si David ini biar nggak bunyi-bunyian dulu. Saya terangkan, saya kasih kuliah kamu setengah SKS tentang apa itu listening, tentang apa itu adab, dan tentang apa itu. Oke ya, dengerin saya ya. Kalau kamu mau ngomonginnya ilmiah, mau ngomonginnya akademis, kesampingkan dulu adab, kesampingkan dulu yang namanya sopan santun. Karena kenapa? Ilmiah itu ranah reasoning, ranah pemikiran. Sopan santun dan adab itu bahasa tubuh. Substansinya berbeda. Ya. Jadi kalau kamu baperan, kamu jangan ngomong akademis, jangan ngomong ilmiah. Silahkan kamu bertamu ke rumah orang saja. Itu baik untuk kamu. Dari awal aku bilang Bang, dari tadi aku bilang aku bukan orang berilmu yang kayak Abang yang mengerti bahasa. Kalau bahasa ya artinya aku bilang sudah diam kau udah dungu kau. Hah? Siapa bilang dungu aku? Agak tangan siapa yang bilang aku dungu? Ayo, siapa yang bilang kau dungu? Bang Ben. Siapa yang bilang kan? Angkat tangan lah, bilang lah. Bang Ben yang bilang. Yang bilang itu Bang Ben. Iya, yang bilang temen kau itu yang tadi kau sangka Islam ya, Kristen itu. Dan bilang kau dungu, David. Ya enggak apa-apa lah, kok Bang Pe kok agak buta hurufnya kalau aku. Nah, giliran seiman dia diterimanya. Iya kan, sudah terbukti kan di sini dia subjektif dan makanya ya. Buta warna itu aja. Satu detik dia bilang siapa Unggul? Namanya siapa? Bentar. Unggul Sudrajat. Tetapi ya saran Unggul Sudrajat. Unggul Sudrajat siapa? Kayak kami kan ini kan. Enggak. Tar dulu Fit. Gua mau buktiin. Wait, David. Domba. Gua lagi mau nanya Ustaz Unggul, siapa Ustaz Unggul di searching di Google coba. Kuroyo banyak kali Kuroyo. Unggul Samnya itu SHM Sudrajat, tinggal ditambahin sama aja di tengah. Terus Paleo Tsunami, tambahan itu kata kuncinya waktu riset. Paleo Tsunami. Pakai TS berarti ya tsunami-nya ya. Di mana Ustaz? Di riset, ada tuh. Riset Gate ya? Ada tuh riset Gate tuh. Ada. Di Riset Gate. Inilah manusia yang bermanfaat. Iya. Oh iya. Sekarang saya tanya, David karya yang bisa dipublis dan dipamerin apa saya tanya? Catatan sis gambling. Di room inovator itu adanya apa? Coba saya mau tanya. Stanford atau Harvard. Ada Bang David di mana? Ya ada nggak David? Jurnalnya, catatan jurnalnya di mana? Bahkan hasil riset dan karya gue Pit dipakai oleh Canisius College Pit. Tuh orang Kristen make keilmuan dari orang Muslim Pit. Iya. Keren. Gimana tuh Pit? Apa lu mau lihat
mau lihat ini juga, mau lihat gua ngisi kuliah, topiknya apa? Nih, bentar gua tunjukin. Terus gimana? Udah bulat pikiran untuk dibaptis? Alah. Biar saya juga pendeta untuk baptis. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau riset mau dipakai gimana? Waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana David? Udah pintar kau? Udah pintar? Hah? Udah terbuka semua otakmu sudah? Kawan, lucu kau. Pintar dalam hal apa kita nih kawan? Janganlah kayak gitu. Pintar dalam hal apa? Fit. Harus pintar dong. Fit. Pernah ngisi kuliah yang seriusan nggak, Fit? Apa mana bulat semua pintar? Hah? Nih. Gua tunjukin kau. Apa? Kau pernah pernah ngisi sebuah kuliah umum? Ini siapa? Ih, nggak aku tahu ini tetasku sama kau dah. Report itu. Apa rupanya? Dia hanya ngisi tong bambu itu dari dengan tua aja kayaknya Davidnya. Kesesat, lihat baca tuh, lihat tuh topiknya tuh. Kesesatan berpikir dalam membaca pikiran Tuhan. Nah, keren. Yang ngisi siapa? Nama gua bukan? Ya, Dr. Reski LCMA Oh loh, Mins. dokter. Waduh, Nih. Usaha kecil. habis kamu lihat. David. Dokter. Habis kamu David. Ini dari kampus ini. Makanya ngapain mental si David Fokuskan ini? dong. Bubuk kamu David. Aduh, Fokuskan dong ke judul kita. aduh, fokus lagi. Jadi gini, Pit, sebentar. Kami tetap mencintaimu, Pit. Kami tetap mencintaimu dan mengasihimu, Pit. Tapi Pit, saranku, dengerin Pit. kau telepon Pit, pendetamu, makanya ini Pit. kamu beruntung, Pit. Ada gurunda-gurunda yang paham akademiknya juga, kamu beruntung bisa nambah pengetahuan. Hal mengenai keimanan itu urusan lu, tapi ilmu pengetahuan ini milik kita bersama yang harus kita ungkap gitu loh, Pit. Kamu kapan sih mau cerdasnya? Cuman internal memorinya di-upgrade. Jangan hanya 2 kilobit. Blank dia. Kalau guru yang ngajari, Kita kan internal memori 2 kilobit cuma ngetek. David, kurangi minum kopi pakai Masako ya. Kurangin minum kopi pakai Masako. Itu Ya, Bang jangan Reski, kebanyakan. Bang Reski itu dosen bukan lagi guru, Pit. Pit. Bang Reski itu dosen loh. Penyaliban Yesus adalah fitnah. Kau percaya Yesus disalib? Memang dipitnah. Enggak. Fit. Tadi kan lo Memang bilang, dipitnah. Dengar. Ada enggak ada fitnah? Weh, ribut. Fit, dengar Fit. Ada yang fitnah. Oke. Nih, Fit. Sampai bilang enggak? Sampai bilang enggak? Dengar Fit. Dulu dong. Dengar Fit. Tadi kan lu bilang, mana buktinya lu pintar gitu kan. Gue bilang ada karya ilmiah, lu punya karya ilmiah nggak dipublis gitu kan. Coba mana, udah gue tunjukin. Nah sekarang gue mau minta pembanding dong. Lu punya karya ilmiah nggak, gue tanya. Nggak Gitu ada. loh. Ini gua nih. Enggak nyambung. Yang kau tanya tadi penyaliban Yesus itu di pidato kan? Jangan balik lagi, itu yang sekarang. Tadi kan sebelumnya kan lu mempertanyakan itu. Gue juga boleh dong tanya balik lu. Nggak bisa jawab dia. Memang nggak ada isinya. Dah. Nih, kalau ini orang beres berkualitas tuh kayak oplosan. gini nih, lihat ya. Gue berani ngomongin tentang lu gitu kan, dan yang lain-lain gitu kan. Gue berani open cam, lihat kayak gini nih. Lihat, nih hafalin mukanya nih. Nih. Bang, karena bang di luar bang, nggak digangguin anak-anak sama istri bang. Kalau aku on cam aku bang. Asumsi istri, aja anak. lo, David, bilang aja nggak nyali, nggak punya berani lo. Banyak Jelas nggak punya alasan. nyali bang. Kalau daripada anakku terganggu besok sekolah. Ya sudah, kalau Jelas gitu nggak nggak punya usah main nyali. Kalau TikTok aku lah di kau. luar, ya, punya nyali lah dia. Nggak usah main TikTok lah kau kalau memang terganggu. Udah gantian David mute dulu. Di Bang Martin takutnya ketiduran. Bang Martin, halo Bang Martin. Halo. Ya, silakan Bang Martin. Halo, Mas. Dengaran? Gedein dikit, kecil banget. Gede Pak Martin. Enak kalau Pak Martin ini jujur. Imannya kita hargai dan hormati. Silakan Pak Martin, lanjut yang keras. Oh, oke. Ini Bang ya. Dari tadi kalian maki-maki juga. Pingin tahu aja alasannya abang-abang ini nggak percaya Yesus disalib itu apa? Nggak ada buktinya bang. Bukti apa yang diberi? Peninggalan sejarahnya juga nggak ada.
Secara ilmiah juga nggak ada. Ya, setidaknya kan catatan Alkitab itu sudah lebih dari cukup itu. Kalau catatan Bang, semua bisa catatan. Dilihat dulu siapa yang catat gitu. Semua bisa kalau catatan. Sekarang gini dulu Bang Martin, tolong tentukan Bang, Yesus itu kalau benar disalib, disalib atau disalib di cross itu apa ya? Cross itu salib atau di pohon? Itu dulu tentukan. Atau digantung. Kalau Paulus disembelih. Salib ya? Oh disalib ya? Berarti digantung di tiang salib begitu? Itu cara penghukuman dari Roma dulu di zaman itu. Disalib. Untuk orang yang dianggap penjahat kelas kakap. Dan Yesus. Berarti Yesus penjahat kelas kakap. Ya dianggap seperti itu. Oh dianggap. Ya. Jadi memang sengaja dipitnah Yesus buat dimatikan kemudian dijadikan Tuhan. Fitnah dong, judulnya bener dong. Fitnah bener. Tujuan bukan disalib untuk jadi Tuhan, bukan itu. Loh. Benar, saya kunci nih. Mulai lagi main kunci lagi nih, kunci. Ya kan? Kunci lagi. Coba Abang ulangin. Dia disalib karena difitnah. Ya difitnah bahwa dianggap. Berarti kan bener judul temanya nih Bang, penyaliban Yesus fitnah. Kita lihat dulu siapa yang fitnah. Enggak, Abang nyebut kalimat fitnah toh. Ya ada di situ lah di tema. Penyaliban Yesus difitnah. Iya, siapa yang fitnah di situ? Itu urusan penyidik Bang, sama Mabes Polri sana dia nanti, yang dari negara sana, yang itu kan ada fit and proper term-nya juga kan. Tanya sama Pilatus. Iya, kata si Pontius, nggak ada penyaliban itu, yang ada penyiksaan dalam penjara. Nah itu ada buktinya Bang, ada tulisannya karena memang yang menulis Pontius dan sudah ditemukan sekarang tulisan itu. Iya. Penyiksaan. Itu bukti sejarah otentik seperti yang dikatakan Bang Rizky. Pembuktian secara otentik. Itu benar. Ini penyiksaan itu terjadi sebelum. Tulisannya angkat dikit dong, mukanya Mr. Anci nggak kelihatan. Angkat dikit tulisan. Nggak apa-apa lah, biar aja hostnya senang kayak gini, nggak apa-apa. Kan kata Pontius itu nggak ada layar pula. itu. Biar ditengok nih gini. Nih penyalipannya kayak gini nih. Yang kayak gini apa kayak gini. Aku tutup tuh. Aku tutup nih barang nih. Ya. Aku tutup. Ini kalau tengok bahaya. Ada. Seperti yang sudah kelihatan itu. More Reski, besarkan gambar aku tuh lo. Biar lihat tuh. Iyalah, besarin gambarnya ini. Apa namanya? Bang Bancai. Aku. Kayak mana sebenarnya? Nah, tuh. Ini aku tutup nih. Jangan nggak ditutup, itu kena sensor nanti kena ban di TikTok itu tutup. Ya, terserah abang aja mau diapakan di situ. Ini karyanya Pontius loh. Cukup ya. Teman-teman, kalau Bang Martin ini lumayan teman santun. Jadi kita di ininya diskusinya Bukan agak lumayan santun juga. Kalau yang tadi si David itu udah kader. Silakan lanjut. Mau jawab lagi si David gambarnya. Ya, Bang Martin sambil minum kopi ya. Bang Martin. Tuh. Ya, gini Bang. Udah cukup Menurut di abang kan Jadi gini posisi tangan disalib tuh seperti gini. Tapi kalau seperti yang lain itu, dia kan jatuh tangannya kayak yang banyak di gereja kan? Karena dipaku kan hanya di telapak tangan di pergelangan tangan. Ada yang di tuh gitu. kaki dan tangannya.
Silakan Ada kita yang lanjut di- lagi anu, kepada penyaliban Yesus fitnah. Nah, silakan Bang Martin, punya literasi referensi apa bahwa Yesus itu betul disalib. Begitu, bukan fitnah. Kalau di Islam, menurut Islam itu tidak disalib tapi diserupakan. Jadi jelas kalau untuk Muslim slogan penyaliban Yesus fitnah itu jelas. Oleh Islam benar, dibenarkan, tidak ada penyaliban, yang ada diserupakan. Nah, silakan Bang Martin untuk dibahas. Iya. Siapa yang diserupakan di situ? Nah, kalau untuk nanya itu, silakan tanya tentara Romawi, karena keimanan kami tidak untuk membutuhkan siapa yang diserupakan. Orang yang diserupakan disalib, mungkin Yudas, mungkin siapa dari kitab Barnabas itu jelas Yudas. Jadi bagi kita nggak penting, ya amat Nabi kita, alhamdulillah. Bang Riki Gitu. dan semuanya Ustaz Unggul, Bang, semuanya saya izin turun dulu bentar ya. Terus sampai rumah saya nanti masuk lagi deh. Siap Bang Reski, Oke, siap. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selingan dulu sebentar Bang Martinnya biar ada napas dulu. Saya ada ke Pak Ustadz Unggul, dari tadi ada session sedikit. Pak Ustadz Unggul. Pak Ustadz, Sedang tidak monitor. Pak Ustadz Unggul. Jauh dari perangkat kayaknya Pak Ustadz Unggul. Ya udah, silakan Bang Martin. Oke. Abang-abang kan percaya apa yang disampaikan itu Muhammad yang tulis atau siapa itu? Nulis apa? Nabi Muhammad tidak menulis, yang menulis para sahabat. Nabi Muhammad itu penerima wahyu. Iya. Tapi gini Bang ya, wahyu dari Jibril, dari Allah. Dari Allah melalui malaikat Jibril, karena Allah tidak mungkin nujul ke bumi. Itu ajaran pagan kalau Allah nujul ke bumi jadi manusia. Itu loh Bang. Ya oke. Gini Bang ya. Lanjutkan, saya host dulu jadi greget saya. Oke. Lanjutkan, saya host. Kang, gedein dulu Kang. Saya pengen Bang Martin putuskan dulu ini perihal Galatia 3:13. Di sini Bang ya, di Galatia 3:13 Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kayu salib Bang ya. Ya. Oke. Kalau saya buka di King James Version dan semua Bible berbahasa Inggris, itu tulisannya hang on the tree, on a tree Bang. Ini tree. Kalau tree, kalau kita terjemahkan, kalau kita translatekan di bahasa Inggrisnya itu pohon Bang. Jadi hang on a tree itu maksudnya berarti tergantung di atas pohon, di pohon lah begitu ya. Jadi kalau King James Version dan dengan Bible lainnya itu mengatakan pakai tree Bang. Hang on a tree. Jadi yang benernya mana Bang? Di salib. Yang salahnya bukan yang benernya. Yang salahnya yang mana? Nah, yang salahnya juga yang mana? Boleh. Karena kayu salib ini kalau nggak salah bahasa Inggrisnya ini cross. Jadi ini kayu salib. Kenapa di King James Versionnya pakai kata tree? Tree, Allahu Akbar. Tree, Untung dia ya. nggak pakai motor cross enggak. Kalau pakai motor cross lebih parah lagi tuh. Hang. Hang ini tergantung ya. Tergantung on the tree. Ini Galatians 3:13. Sama ya, sama ini, sama LAI Galatia 3:13. Tapi kalau di sini pakai kayu salib. Gini dia nih, cuman gambarku Ya. nih kabur, kayak gambarku nih kabur. Ini nih. Iya. Ini nih. Jadi Kayak gimana gitu. Bang Martin? Tangannya Bisa kayak tentukan kayak tidak? cross kayak gitu. Bisa tentukan nggak di pohon atau di salib, di cross? Yang mana yang salah? Karena kalau Yang mana yang salah, mana yang salah? Menurut salah, tapi menurut Abang yang mana yang salah? Host, besarkan bunyi aku Tentukan juga, host. dulu. Bentar, host. Gambar Bentar dulu, bunyi aku lagi besarkan kayak yang gini. bahas tekstual dulu Bang Lord, sebentar Bang Lord.
Ya. Bisa nggak terselesaikan ini dulu? Coba Bang Martin. Gini, soal di pohon atau di tiang salib, saya kira enggak jadi masalah. Yang penting itu fakta bahwa Yesus dibunuh di tiang itu, di salib itu. Disalib ya? Berarti King James Version salah ya? Saya tidak menyalahkan apa dan siapa. Atau mau kita buka lagi di versi-versi lainnya? Saya kira enggak. Puluhan Bible internasional berbahasa Inggris. Ini kan King James Version ini tuh. Kalau nih. Bang Martin tadi katanya tidak mau menyalahkan, ya kan? Berarti ini kontradiksi dong. Bagaimana mungkin kitab suci kalau terjadi kontradiksi di sini seperti ini, di sini seperti ini. Nah, bagaimana kitab seperti itu jadi pegangan Abang? Nah, yang saya pegang di situ bukan tiangnya kah, salibnya atau pohonnya, tapi faktanya bahwa Yesus dibunuh di situ. Di mana itu, Bang? Ya, Di mana Yesus kan itu dibunuh? disalib ke, diseret pakai motor cross ke, digantung kayak Abang gini percaya gitu loh. nggak? Itu disalib atau disembelih, Bang? Yesus itu disalib. Kalau orang Yahudi bilang dirajam, dilempar mati, dirajam. Kenapa ada disembelih? Sembelih, Keterangan ada disembelih Yesus itu. Iya, ada di ayat lain itu domba yang tersembelih. Itu konteksnya lain lagi itu. Jadi yang mana yang salah? Jadi gimana kalau kita? Jadi yang salah yang mana? Disembelih apa digantung di pohon apa dipaku di palang? Yang salah yang mana? Cross. Ya, saya mengikuti yang dipaku disalib. Paku disalib ya. King James Version ini dibuang berarti ya. Bidat ini ya. Itu punya orang punya orang. Tapi lebih banyak loh Bang, ini lebih internasional loh. Lebih internasional ini loh. Iya, saya bilang tadi intinya bukan di pohon kah, di tiang kah. Yang penting intinya Yesus mati gitu. Iya. Mati gitu kan. Nah, cara mati ini kan Banyak ada cara orang mati ini kan ya. ada caranya mati gitu. Yang bilang satu bilang di banyak sekali ya. Cara mati ini kan ternyata berbeda-beda. Ajaran Kristen itu banyak sekali maklumnya ya. Bukan soal toleran gitu ya. Penulis kalau mati itu Bung Martin sama aja mati, tapi cara mati itu berbeda-beda. Nah, kau yang percaya yang disalib kah atau yang digantung? Coba tengok gambar punya dulu, tengok gambar punya aku, besarkan dulu. Nah, ini kalau kita lihat di sejarah Romawi, orang yang terkutuk tuh digini cara matinya tuh, digantung kayak gini. Kayak gitu tuh. Paham enggak? Ya, macam-macam modelnya, Bang. Nah, gitu. Jadi yang kau percaya yang di cross gitu, yang tangannya nyilang kiri kanan itu atau yang kayak gini? Atau disembelih? Orang mati ini cara mati ini mati sama aja. Cara mati itu beda-beda gitu. Tapi kayaknya Yesus disembelih deh. Waktu disalib itu enggak disembelih, Bang. Tapi kenapa ada keterangan disembelih? Berarti mana yang salah itu? Keterangannya di mana? Ada, boleh. Belajar ya Bang ya, biar Abang tahu ya. PRT besarkan di saya PRT. Bentar dulu, ini masalah disembelih dulu. Nih lihat, 1 Korintus 5 nomor 7, anak domba disembelih. Tapi dalam Yohanes 1:29 Yesus anak domba. Nah gimana? Ada yang kayak gini. Nih, gimana nih? Nah, ini semua referensi dari kekristenan. Crucifixion judul sebelum kan? Forgification. Banyak nih. Staycation. Jadi cara-caranya beda-beda itu. Ya beda-beda, tapi salah satu dari cara itu salah satunya salah ya semua, Yesus. bukan salah satu, Pak. Salah semua kalau gitu. Nggak bisa salah satu, harus salah semua nih. Yang benar yang mana gitu loh. Iya, salah semua. Makanya mereka mengatakan hari ini bahwa itu hanya fiction aja, itu fiksi aja. Jadi penyalipan itu hanya cerita penyalipan gitu. Bukan ada penyalipan. Nah,
gitu. Itu sekuler ya. Pakar-pakar Kristen yang hari ini, yang modern ini, karena mereka menyelidiki, karena tidak ada sumber-sumber yang bisa dipercaya lagi gitu. Bukti geologinya tidak ada, bukti-bukti itu tidak ada, macam view-nya tidak ada, apanya tidak ada gitu. Seharusnya kan ada. Pasti ada. Pasti ada. Kalau pasti ada dah ketemu, sampai hari ini belum ketemu saksi waktunya tu. Alat-alat penyalipan tu tidak ada. Ini orang-orang Kristen modern yang hari ini ya, yang menonton gitu. Kalau orang Kristen modern sekarang itu hanya percaya pada tulisan yang sudah ada. Ya, saya tadi mengungkapkan dua kata yang sudah dituliskan gitu. Yang satu dituliskan di Alkitab Sabda, yang kedua di King James Version, sama-sama yang udah dituliskan itu. Tapi isinya berbeda. Kalau abang lihat Jadi teks ikut yang aslinya, mana? ya, kalau abang lihat teks aslinya, Oke, kita buka ya. Kita buka di apa ya, di Kodeks Sinaiticus ya. Sinaiticus ya, di naskahnya. Ini ya, saya demokan saja Galatian 3 ya 3:13. Oke ya. Ini saya udah pilih Galatian 3:13. Kita buka bahasa Inggrisnya ya. Terakhirnya aja ya. Terakhirnya aja, cause in everyone that hang on a tree. Ini Bang ya. Aduh, nggak bisa ini ya. Nah ini yang saya ini. Ya. Bisa kelihatan nggak? Sorry. Aduh, karena ini nggak bisa digedein, ini apa nih? Kodeks Sinaiticusnya nih. Nah, ini. Hang on a tree. Nah, ternyata di Kodeks Sinaiticus di sini nih. Kodeks Sinaiticus ya, saya ambilnya ya. Nih manuskripnya. Nah, ini 13 nih. 13, sorry saya gedein. Ah, ini 13. Mana? Ah, ini. Nah, ini 13 ya. Christ has boat ini. Belakangnya on a tree, Bang. Di pohon. Hang on a tree. Nah, di pohon. Lantas kenapa di Galatian ada kayu salib? Atau kalau bahasa Inggrisnya ini cross. Kayu salib itu cross. ya. Apa? Bukan tree. Kalau tree itu pohon. Ya. Kenapa? Apakah di gunung itu ada pohon? Loh enggak, ya itu masalah abang. Kenapa di Kodeks Sinaiticus? Itu bukan pendapat Bang Toyib, bukan pendapat Bang Toyib, tapi itu di tulisannya Bang. Kalau mau menyalahkan tulisan itu Bang. Ini Kodeks Sinaiticus, Bang. Allahu Akbar. Ini Kodeks Sinaiticus, Bang. Abang tahu kan Kodeks Sinaiticus, tahu kan? Si Kotori di mute dulu, atau ada yang perlu disampaikan si Kotori? Si Kotorlena. Di Kodeks Sinaiticus ada tree di pohon. Di King James Version di pohon, tree juga, bukan cross. Ternyata di Galatian di LAI atau Alkitab Sabda kayu salib. Sedangkan tree itu kalau diterjemahkan itu ditranslate itu pohon. Bagaimana dengan cross? Salib aja deh. Sorry, kebalik. Nah, salib. Kalau salib cross. Ya, cross, bukan tree. Kalau tree itu pohon. Tuh, Bang Martin, jadi mana? Banyak ilmu tuh Bang Martin yang didapat tuh Bang Martin. Ya, yang mana jadinya? Ayo, di pohon atau di salib? Bisa juga jadi begini, Bang. Sebatang tiang itu bisa juga dianggap pohon di situ. Bukan pohon yang bercabang, berbuah, berdaun. Ya, kenapa nggak pakai cross ya itunya ya, bahasa Inggrisnya ya?
Karena kayu salib sendiri ada, bahasa Inggrisnya itu ada, yaitu cross. Kenapa di Kodeks Sinaiticus dan King James Version dan hampir semua Bible berbahasa Inggris itu menggunakan kata tree. Kalau di teks Yunaninya, teks Yunania ini diterjemahkan di ini bang, di Kodeks Sinaiticus kita lihat. Ini kan Yunaninya kan ini bang, tuh ini Yunaninya bang, bawah bahasa Inggrisnya terjemahannya. Ini Yunaninya bang, tuh tulisannya tuh, kayak apa itu, kayak mie goreng. Nah ini Yunaninya. Host, kawan Gitu. maaf pamit ya, Ngul. Ngantuk dah ku Ngul. Yuk semua kawan-kawan ya. Yo, oke. Siapa? Untuk Martin, selamat malam Martin ya. Belajar terus ke Martin. Ya. Kalau mungkin Islam. Amin. Ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini di King James Versionnya dia juga tri. Mau kita buka yang lain bang? Versi apa maunya? American apa ya? Cobain International Standard. Apa aja lah ya. Cobain. Nah ini versi International Standard Version. Sama juga di tri juga bang. Pakai tri. Oke. Sudah bisa menentukan? Disalib, digantung di tiang salib atau di pohon? tidak masalah apakah di pohon. Oh, nggak masalah. Ya. Yang Ya jelas sudahlah. bahwa Yesus mati di situ. Ya, kita toleransi aja ya, gitu ya. Tambah satu daftar lagi, ajaran kekristenan itu ditoleransi. Perbedaannya. Terlalu banyak bang toleransinya. Kalau Ya. itu tidak mempengaruhi intinya, tidak dipermasalahkan itu. Oke. Ya udah, lanjut bahasan lah. Berarti sudah tidak dipermasalahkan katanya. Karena kalau kita bahas-bahas bang ya, kalau kita bahas-bahas nanti dalil-dalil atau ayat-ayat di dalam Bible itu yang mendasari doktrin gereja itu, doktrin kekristenan itu kebanyakan bang yang dalil-dalil yang diindikasi bahkan sudah diputuskan itu ayat-ayat tambahan bang. Seperti tadi Markus, belum lagi Yohanes koma 1 Yohanes 7:57, 58. Belum di Markus tadi juga, belum di wah banyak lah. Pokoknya dalil-dalil yang belum lagi yang apa itu amanat agung juga. Jadi rata-rata semua dalil yang mendasari keimanan kekristenan itu, apalagi keilahian Yesus, itu dalilnya dicurigain bang, bahwa itu adalah bahan. Gini bang ya, bahwa kematiannya Yesus itu saya bilang tadi itu para saksi mata. Waktu kitab Injil ditulis itu sebagian dari mereka masih hidup. Siapa tuh bang? Kalau catatan itu salah satu dari mereka akan memprotesnya bahwa itu salah. Dibunuh semua, Pak Martin, dibunuh semua murid Yesus kan? Itu belakangan. Yang menulis itu masih murid Yesus. Saya buka ya bang ya. Semua murid Yesus memang mati syahid semua, martir semua itu, kecuali satu, Yohanes. Kan semua muridnya kan melarikan diri bang. Bentar, saya mau ke Pak Ustadz dulu. Bang Martin izin. Pak Ustadz Unggul, monitor. Yo. Pak Ustadz Unggul. Ya.
Ini lanjuti yang kemarin itu sesuai dengan petunjuk Pak Ustadz Unggul. Saya menghubungi beliau termasuk Bang Julio ACC untuk hari nanti acara itu, Tad. Siapa yang sudah ACC? Semua yang tertulis di sana, Bang Juma, Ustadz Tahta, Ustadz Wapi, sudah langsung saya call dengan beliau. Berkenan beliau. Lu sih bader, orang gue bilang gue jangan, nggak punya kapasitas. Bang Zuma, Ustadz Tahta, Ustadz Wafi. Aku yang pengen, orang lain nggak dengerin, biarin. Yang penting aku yang dengerin, gitu aja udah. Bader banget, kapasitas gue nggak ada, malah jadi kebanting-banting. Udah cukup tuh, Bang Zuma, Ustadz Tahta, Ustadz Wafi. Yang penting aku ingin dengerin, udah gitu titik. Yang lain nggak dengerin, bodoh amat. Ilmu itu ketika sudah memang diterima Pak Ustadz Unggul, berarti masuk tuh barang. Gitu aja lah sim berpikirnya. Ya Pak Ustadz, izin Pak Ustadz Unggul, saya mempersiapkan. Yaudah, nanti tulisan teksnya dihilangin dulu tuh, gue mau screenshot. Tulisan stikernya dihapus dulu, gue mau screenshot. Oke, udah bisa diangkat lagi stikernya. Siap. Cara ngangkatnya nggak Pak? Ditulis lagi dong. Iya. Tinggal kan tulisan yang lama masih ada. Nggak perlu ditulis lagi. Udah nggak ada lah. Udah hilang lah. Ya ketik lagi lah. Jadi Pak Martin udah siap bersyahadat nih. Nanti bisa ikut acara nih Pak, undangan khusus dari hostnya buat Pak Martin. Oh ya, terima kasih. Ya Pak Martin gantian tanya Pak, kasihan Bapak ditanya terus. Pak Martin juga punya hak untuk bertanya. Kalau saya jawabannya pertanyaannya ringan, saya yang jawab. Kalau yang berat itu tugasnya host Pak. Silakan Pak Martin, boleh tanya-tanya balik juga. Kok gitu sih? Host tanggung jawab. Kok gitu sih? Silakan Pak Martin. Ya. Ya. Silakan. Gini Bang, antara penyalibannya Yesus itu kan dengan munculnya Quran yang membantah bahwa Yesus disalib, itu 600 tahun kurang lebih sekitar itu. Kenapa Allah menunggu harus 600 tahun baru menyatakannya kalau itu tidak terjadi penyaliban? Ya bagus Pak pertanyaannya Pak. Sudah Pak? Iya. Ya jawabannya secara jujur tidak tahu, karena itu kan ranahnya Allah ya Pak ya. Sama antara jarak dari Musa, kemudian kitabnya itu dituliskan sekitar 10 milenia. Ribuan tahun dari zamannya Pak. Itu. Kemudian penulisan Gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes juga setelah Yesus diangkat ke langit. Markus muncul di tahun 50 Masehi. Kemudian Matius dan Lukas mengambil sumber dari Markus 10 tahun kemudian, artinya 60 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit. Gospel Yohanes dituliskan 120 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit. Nah itu kan kita nggak tahu Pak, ya kan, kenapa seperti itu. Kemudian kenapa juga, ya lanjut Pak. Gini Bang, kalau Abang bilang Injil Yohanes ditulis 120 tahun, itu salah itu Bang. Nggak sampai 100. Semua kitab perjanjian baru itu ditulis di abad pertama semua. Oke. Ya, udah belum Pak? Nggak ada yang masuk di abad kedua. Ya, ini karena udah malam Pak ya, tapi saya tidak berbohong. Kapan Bapak ketemu lagi, tuntut saya janji untuk membuktikan.
Ya, saya punya buku The Five Gospel yang berisikan para sarjana teologi. Mereka mengatakan di abad ke-1 tidak ada manuskrip. Di abad kedua ditemukan ukurannya sebesar kartu ATM, Pak. Potongan Gospel Yohanes diberi kode P52. P itu papirus. Abad ketiga kosong. Barulah di abad keempat tersusun, Pak. Ada kodeks 4 yang agung dan berwibawa. Itu bahasa gereja ya Pak ya. 4 kodeks yang agung dan berwibawa. Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrianus, dan Brezai. Jadi itu Pak, jauh sesudah peristiwa Yesus diangkat ke langit. Nah, kalau perbandingan studi banding, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, beliau memanggil para sahabatnya yang bisa baca tulis untuk menyalin Pak ya. Jadi bukan dibuat, itu perbandingannya. Nabinya masih hidup, para sahabat yang bisa baca tulis disuruh menulis. Nah, jadi ini bisa Bapak teliti sendiri, ternyata Bible tidak dituliskan ketika Yesus masih berada di bumi gitu Pak. 50 tahun memang sampai 100. Ya silakan memang Pak. Tidak ditulis pada saat masih hidup. Betul. Puluhan tahun setelah kematian dan kebangkitan serta betul terangkatnya ke langit. Ya betul. Jadi itu saya kan tadi bilang seperti itu. Lalu sekarang menjawab pertanyaan Bapak, kenapa Allah membiarkan sekitar 600-an tahun baru Al-Quran menjelaskan Yesus tidak dibunuh dan tidak disalib. Tidak dibunuh itu untuk menjawab orang Yahudi, tidak disalib untuk menjawab orang Nasaro atau Nasrani. Itu Pak. Nah sekarang kenapa, tadi saya sudah jawab ya, tidak tahu kenapa Allah memberikan rentang waktu 600-an tahun baru Al-Quran mengatakan tidak dibunuh dan disalib. Jawaban saya jujur tidak tahu, karena itu kuasa Allah, keinginan Allah. Nah lalu kenapa Al-Quran mengatakan seperti itu? Saya tidak bawa dalil dulu, tidak untuk diskusi lebih lanjut, tapi pembukaan dulu. Karena orang yang sangat dekat dengan Allah itu kan utusannya Pak. Semua utusan Tuhan itu dekat. Nabi Musa, Daud, Solomon, Abraham, dan seterusnya. Itu kan orang yang dekat. Orang yang dekat di masa-masa apapun berdoa pasti dikabulkan. Jadi di dalam keyakinan orang Islam, ketika Isa Al-Masih berdoa, itu diangkat, diselamatkan. Allah tidak sudi utusannya, mohon maaf ya Pak, diludahi, dipukuli, ditelanjangi, diarak rame-rame ke puncak Golgota. Itu dari perspektif Islam ya Pak ya. Jadi ketika ketika Isa Al-Masih berdoa, itu diangkat ke langit, diselamatkan dari kekejian yang itu. Mereka punya rencana untuk pembunuhan, Allah melindunginya. Nah sekarang kan menjadi pertanyaan, kalau memang Yesus tujuannya turun ke bumi adalah untuk mati di kayu salib, kenapa Yesus berdoa minta diselamatkan di Taman Getsemani? Kenapa menyuruh para murid membeli jubah? Kenapa Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya walaupun ditutup, janganlah piala ini atau cawan ini biarkanlah berlalu daripadaku, namun jadilah kehendakmu. Ditutup seperti itu. Ketika berteriak Eli, Eli, lama sabachthani, ditutup lagi dengan padamu kuserahkan nyawaku. Tetapi ada kata-kata itu dan tidak ada jawaban sama sekali dari Allah Bapa. Ketika mulai Yesus ketakutan, keringatnya sebesar bulir jagung di Taman Getsemani, tidak ada jawaban sama sekali. Cuma malaikat turun menenteramkan hati Yesus. Tidak ada jawaban juga ketika Yesus berteriak Eli, Eli, lama sabachthani dan ditutup dengan padamu kuserahkan nyawaku. Jadi di sini secara logika dulu, nggak mungkin utusan Tuhan tidak mendengar gitu Pak, dari perspektif Islam. Standby. Ya, tapi di Taman Getsemani itu kan Yesus bilang, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi.
Betul, betul. Itu tadi kan saya bilang, Yesus berkata, "Ya Bapa, sekiranya mungkin singkirkanlah cawan ini daripadaku." Lalu ditutup oleh beliau, "Namun demikian jadilah menurut kehendakmu, jangan menurut kehendakku." Itu kan ditutup seperti itu. Pak, kalau orang ikhlas, ya orang yang ikhlas, sadar misinya untuk diselamatkan, Yesus nggak perlu ngomong. Harusnya dia berkata, "Haleluya, Bapa, besok tugasku selesai dunia karena mereka akan menyalibkanku." Dia nggak boleh menolak dengan mengatakan sekiranya mungkin. Nggak boleh, Pak. Dia harusnya berteriak, "Haleluya, besok seluruh umat manusia akan kuselamatkan dengan penyalipanku." Gitu, Pak. Secara logika dulu, jangan berdalil. Standby. Ya, ya kalau secara logika bisa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak, tanya lagi. Maaf, kita jadi berdialog ini. Bapak silakan tanya-tanya lagi, Pak. Tadi udah kebanyakan Bapak ditanya, kasihan. Islamnya kebanyakan bertanya. Lanjut, Pak. Nah, itu aja tadi. Kalau abang kan lebih percaya ya kitab yang di abad ke-7 itu ya. Abad ke-7 Bang ya, Quran itu. Betul. Halo. Betul. Iya. Betul, Bang. Betul, Pak. Ya, abad ke-7 yang membantah bahwa Yesus disalib. Tapi abad pertama atau abad kedua tapi saya percaya abad pertama itu yang menulis kisah itu yang disaksikan oleh banyak orang yang sejaman dengan Yesus, hidup bersama Yesus. Tapi kok abang tidak percaya? Sementara dari Muhammad yang 600 tahun jaraknya dan juga lokasinya berjauhan, kok abang lebih percaya di situ? Ya, baik. Yang pertama, jawaban Bapak tadi Bapak bilang, saya percaya kepada kitab yang lebih. Jawab. Oh iya, silakan. Ini jawabannya paling gampang, paling mudah. Jadi ini simpel, Bang. Nabi Muhammad SAW, kisah sejarahnya, pakaiannya, peninggalan-peninggalannya masih ditemukan dan disimpan rapi oleh para pengikut dan sahabatnya, dan sekarang masih bisa dinikmati, dilihat. Ya. Yesus apa Bang yang ditinggalin? Peristiwa penyalibannya ya. Iya. Apa yang ditinggalin? Dari yang berupa benda saya tidak punya. Bukan tidak punya, memang tidak ada, Bang. Ya itu, dan itu tidak perlu, Bang. Oh, bagaimana mau perlu? Bagaimana abang mau kenal nenek moyang abang kalau abang nggak pernah melihat ada hal yang ditinggalkan atau ada hal yang bisa terlihat? Nah, catatannya itu yang catatan, Bang. Jadi gini, Bang, catatan historis itu tidak akan bisa jadi pegangan apapun selama dalam peradaban manusia. Loh. Selama manusia itu bisa mencatat. Kalau itu sesuatu yang historis. historis. Sekarang kan abang kan tadi bertanya ya, abang bertanya kan tadi kan tentang Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Sejarahnya masih ada, Bang. Peninggalan sejarahnya masih ada. Dan yang lebih lucu lagi, Injil bahkan selain Injil Barnabas, Injil apa ya, semua itu malah minta maaf, Bang. Yang ngumpulin itu orang yang di luar abang. Injil apa itu? Memang ada berapa Injil, Bang, yang abang ketahui?
Permisi host, aku mau makan, pamit dulu ya. Nanti naik lagi kalau ada kesempatan. Teman-teman di live chat juga di room. Pak Martin, aku pamit ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada berapa macam Injil yang abang ketahui? Yang saya dengar tadi dari abang itu ada Injil Barnabas. Selain itu ada juga. Dalam kanon Kristen, kanon gereja itu hanya ada 4 yang diakui, yang diterima. Kenapa Sementara itu yang diakui? lainnya, Kenapa yang lain nggak diakui? tentu ada alasannya, ada pertimbangannya yang tentu saja sangat. Kalau pertimbangan itu yang membuat siapa? Tuhan apa manusianya? Ya manusianya lah bang. Ya sudah, selesai berarti. Berarti manusia yang membuang. Tidak ada yang dibuang. Loh, apa yang tidak ada yang dibuang? Kalau pertimbangan yang buat itu manusia. Kan saya tanya sama abang. Pertimbangan itu yang membuat siapa? Tuhan apa manusianya? Abang bilang manusianya. Masa Tuhan ngikutin manusianya? Itu manusia. Harusnya manusia dong yang ngikutin Tuhannya. Iya gitu. Begitu bang. Tapi begini. Enggak pakai begini bang. Kita ini kalau saya bang jujur aja. Saya jujur tidak mau menyentuh kitab manapun. Saya berbicara tentang ilmu sejarah, pengetahuan, teknologi dan sains. Makanya kenapa banyak di luar, di internasional, banyak orang sudah menganggap agama Kristen itu cuma identitas. Karena realita apa yang mau dilihat? Ya itu hanya mereka kalau mereka pandangan seperti itu. Apa yang mau dipandang bang kalau nggak ada pandangannya? Bang, apa kira-kira yang mau dipandang? Kalau yang mau dipandang aja nggak ada gitu. Menganggap Yesus tidak ada, tidak pernah ada. Memang tidak pernah ada. Dan itu hanya kisah yang dibuat oleh Paulus beserta teman-teman kawan-kawan. Paulus and the gang. Paulus itu belakangan bang, belakangan muncul. Iya, dari mana abang harusnya terima kasih sama Paulus karena Paulus lah yang mendirikan agama Kristen. Yesus nggak pernah mengajari kekristenan. Di mana gereja yang dibangun sama Yesus? Nggak ada. Nggak tepat itu bang kalau dibilang Paulus yang membangun. Paulus, kita bicara sejarah, jangan sampai abang ditelanjangi oleh sejarah. Hati-hati bang. Begini. Kita bicara Paulus sejarah. Itu Paulus muncul di abad keberapa? Masih di abad 1. Abad yang sama toh. Iya, tapi sebelum Paulus yang merencanakan penyaliban termasuk juga bilang orang Paulus juga yang nggak suka dengan Yesus toh. Tiba-tiba Yesus mati, dia terus berjalan ke Damsik lalu melihat cahaya yang dia katakan dia cahaya bertemu dengan Yesus. Katanya dia. Kenapa dia mengucapkan cahaya? Pintarnya Paulus tuh dia ngucapin cahaya supaya nggak ditanya peninggalan sejarahnya. Hebat Paulus. Makanya botak. Nah, kalau soal Paulus, Anda menyangkal kalau Paulus itu berbohong atau bagaimana? Ya berbohong lah. Berbohong. Tapi Paulus itu orang baik apa orang jahat? Mantan orang jahat. Sampai mati pun masih jahat? Tidak. Matinya lehernya dipenggal kok. Nah, alasannya nggak pakai alasan Bapak, bukan hak Bapak yang menjelaskan alasannya Paulus itu. Kita bicara sejarah Pak. Kalau bicara sejarah nggak usah pakai alasan. Nah,
kalau sejarahnya Paulus memang mati dibunuh, mati syahid. Mati syahid bagaimana? Bapak pakai istilah syahid itu istilah agama Islam, Pak. Apa Pak? Itu Iya, dibunuh kan sudah apa masuk dipancung dalam Pak? bahasa Nggak Indonesia. boleh, Pak. Bang. Bapak Hukum, jangan Pak. pakai. Hukum. Jadi gini, Pak. Bentar, Bang. Bapak jangan kurangin menggunakan istilah orang Islam, Pak. Karena sekarang lagi udah dirubah itu semua. Kurangin. Kan Bapak sudah juga masuk nggak. dalam bahasa Indonesia itu, Bang. Bagaimana sudah masuk, Bang? Bapak bilang sudah masuk. Itu buktinya aja Isa masih disuruh ganti Yesus Kristus, Bang. Udah puluhan tahun. Oke, saya pakai istilah martir. Istilah Martir. apa lagi? Istilah teos. Martir. Satir. Paulus itu Apa mati Paulus? secara Coba. martir. Martir itu mati jadi gimana, Pak? Pembuktian jadi secara martir sementara pengadilan membuktikan dia bersalah dengan korupsi. Alkitab tidak melihatnya itu. Nggak mungkin, Pak. Alkitab akan menulis itu. Nggak mungkin, Pak. Tapi kalau sejarah nggak akan bisa bohong, Pak. Makanya saya bilang mau dirubah model bagaimana, ditambah, dikurangin gimana, silahkan. Tapi sejarah tidak akan bisa dikurangin. Lihat dulu, Bang, sejarah apa itu? Ngeles lagi Bapak ini. Loh, bukan ngelas itu. Ngeles lagi Bapak. Abang bilang catatan sejarah. Nah, saya tanya sejarah apa? Sejarahnya Paulus. Bapak tahu nggak sejarahnya? Dia mati Ada dibunuh. berapa istrinya Paulus? Saya nggak tahu istrinya Paulus berapa. Ya sudah, berarti Bapak nggak tahu. Itu. Makanya saya bilang, Pak, minta maaf Pak, kami tidak pernah mau berbicara. Kenapa kami nggak mau bahas masalah keimanan? Imanan terserah personal lah. Tapi ketika kecerdasan itu udah membrontak dalam pikiran manusia, selama tinggal keimanan. Makanya cerdas dulu baru beriman. Kalau beriman dulu baru bercerdas, yang listrik tabrak. Loh, tidak semua harus dipahami secara logika dulu baru diimani. Bagaimana Pak? Dipahami secara logika lalu diimanin gimana? Loh. Itu di dunia ilmiah yang seperti itu. Ilmiah dari mana, begini, Pak? Barangkali analoginya begini, Bang Martin. Ya, kalau Bapak iman dulu baru logika. Ketika Bapak membeli kulkas, Bapak tidak paham, baru tahu ada kulkas ya. Nah, begitu dibeli, Bapak bukan membaca speknya, tapi langsung itu dipakai. Dipakai apa? Untuk menanak nasi. Jelas. Tapi kalau Bapak baca dulu speknya kan, pelajari dulu, baru itu kulkas dipakai. Jadi bukan dipakai dulu, pelajari dulu Pak, ya kan. Nah, seperti halnya saya pribadi Islam dari kecil, dari orok. Setelah saya pada saat belum balik, pikiran kita belum ini, masih bayi, kemudian beranjak sekolah, itu sambil mempelajari apa yang diimani oleh kita dari guru ngaji, dari segala macam, mempelajari kitab Al-Quran, kan begitu, dari guru-guru. Nah, itu pun sama, setelah itu baru muncul keyakinan, keimanan. Oh benar, dibuktikan itu Pak, pembuktian. Nah, ini logika bersandar untuk keimanan gitu loh. Boleh saya tambahkan ke Anda satu ayat Anda? Boleh. Permisi ya Mas Haji ya, saya nyampain ya dikit ya. Bang Martin Luther tadi kan bilang tentang menyerupakan penyalipan ya. Iya. Di sini di Al-Quran ada di An-Nisa Pak 157. Saya bacakan ya Pak. Ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya. Nah, ini di ayat ini Pak, dia tidak membunuhnya Pak. Nah, siapa mereka di situ Bang? Ya, yang menghukum itu Pak. Kaum Romawi. Kafir, Pak, ya.
Nah, saya samakan Pak, dan tidak mulai Pak, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih paham pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan Pak. Selalu dalam yang mereka benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin yang telah membunuhnya. Nah, perkataan ini Pak sama ada di Bible Pak. Bapak baca di Kisah Para Rasul 25 nomor 19 Pak.